Baik, Bapak sekalian, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mata pelatihan yang kedua. Ya. Jadi mata pelatihan itu ada 5. Jadi yang pertama tadi alur dan program dan alur pelatihan. Yang mata pelatihan kedua ini kebijakan pengelolaan mangrove. Sebelum membahas lebih jauh, kira-kira Bapak-bapak atau apa yang Bapak ketahui terkait dengan kebijakan pengelolaan mangrove? Kenapa harus ada kebijakan pengelolaan mangrove? Kira-kira apa alasannya? Ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Ya diskusi aja. Kira-kira apa tuh? Kenapa harus ada kebijakan mangrove? Kebijakan pengelolaan mangrove? Biar menambah ekonominya. Biar menambah ekonominya. Oke. Pak Kasrudin, biar menambah nilai ekonominya ya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar mangrove. Baik. Itu salah satu aspeknya. Di samping penghijauan yang Ya. Bukan untuk melindungi daratan dari abrasi. Ya. Ya. Kebijakan atau dari pemerintah. Ya. Kenapa harus ada gitu? Artinya pertanyaannya kebijakan pemerintah harus mangrove. Jadi kalau menurut saya ada kebijakan pemerintah yang mangrove ini karena di era sekarang ini kemajuan lebih cepat Ya. perlu kita tangani dengan mampu dengan karbon lebih besar daripada. Jadi ada yang terkait dengan iklim, ada yang terkait dengan ekonomi, ada yang terkait dengan fungsi lindung ya, menahan abrasi. Baik, kita coba lihat ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di pemerintahan kita, terutama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini sudah ada mandat untuk rehabilitasi hutan dan lahan itu adanya di PSRH, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Reklamasi Hutan. Jadi beberapa kebijakan yang kaitannya dengan mangrove ini sudah ada beberapa yang diacu ya, yang menjadi acuan, yaitu di Undang-Undang 4199 tentang kehutanan. Ini yang yang menjelaskan terkait dengan mangrove itu ada di kawasan mana mangrove itu di status kawasan hutannya, dan kemudian di pemanfaatannya apa, untuk apa. Ya, kemudian di Undang-Undang 23 terkait dengan pemerintah daerah ya, ini terkait kewenangan. Jadi kalau yang di kewenangannya, kenapa Bapak dan Bapak berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten, karena kawasan hutan mangrove yang berada di luar kawasan hutan ya, ada yang di APL atau di hak milik Bapak-bapak, itu menjadi urusannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu pemerintah daerah setempat. Kemudian di Undang-Undang 37 terkait dengan konservasi tanah dan air ya, nanti ada beberapa sistem teknik konservasi tanah dan air yang ada di kawasan mangrove. Seperti apa misalnya teknik konservasi tanah dan airnya yang sudah diterapkan terutama di tempatnya Pak Kasudin ya, misalnya untuk perangkat lumpur dan sebagainya, itu bagian dari konservasi tanah dan air. Kemudian untuk peraturan nomor 26 tahun 2020 itu terkait dengan rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan. Kemudian terkait dengan peraturan presiden nomor 92 tahun 2020 tentang KLHK, ini tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini mandat rehabilitasi itu untuk kawasan hutan dan luar kawasan hutan adanya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Reklamasi Hutan. Ya. Jadi mungkin di beberapa lokasi sudah ada di tempatnya Pak Rupin dari BPDAS Citarum Ciliwung ya,
Nah itu karena urusan rehabilitasi adalah urusan pusat ya, sehingga di daerah Paropen itu sudah ada pelaksanaan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Hanya ya, tadi udah semua. Nah, dasar umum yang lainnya adalah yang terkait ini sudah tadi ya. Nah di sini untuk kegiatan pengelolaan mangrove juga sekarang yang menjadi leading lembaga yang terdepannya adalah BRGM kalau sekarang ya. Jadi BRGM itu apa bapak-bapak ada yang kenal BRGM itu? Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kemudian ada juga Permen angka yang baru, ini yang terkait khusus dengan silvopuseri, di dalamnya sudah ada aturannya, yaitu P. Ini memang P23 tahun 2021 ini umum ya tentang rehabilitasi, tapi di dalamnya rehabilitasi hutan dan lahan yang terkait dengan mangrove juga ada di lampiran 6. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang di Kementerian LHK ini sudah menjadi prioritas nasional, melaksanakan prioritas nasional dari program prioritas nasional ya untuk rehabilitasi mangrove. Targetnya itu kalau sampai tahun 2024 itu sekitar 500.000 hektar, itu sangat luas sekali. Tapi ini skalanya nasional ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah melaksanakan rehabilitasi hutan mangrove di lokasinya itu sudah bagian dari ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bapak-bapak ya. Jadi kenapa ada kebijakan pengelolaan mangrove itu? Karena kita lihat dari kondisinya ya. Nah, kondisi hutan mangrove di Indonesia itu ini yang kita miliki sekitar 3,31 juta hektar ya. Nanti bahannya ini nanti saya bagikan ya. Catat aja yang penting-penting kalau Bapak mau bertanya ya. Ini yang nanti saya bagikan bahannya. Jadi di ekosistem mangrove yang kita miliki seluruh Indonesia ini 3,31 juta hektar ya, kurang lebih. Nah, yang ada di dalam kawasan hutan itu sekitar 2,5 juta hektar ya. Kemudian yang di luar kawasan sekitar 0,79 ya juta hektar. Nah ini yang di dalam kawasan ini ada yang kritis dan tidak kritis. Kriteria kritis itu adalah salah satunya indikator untuk melakukan rehabilitasi. Jadi yang dimasukkan ke dalam kondisi kritis ini yang harus direhabilitasi. Nah, jadi mangrove di yang kritis itu sekitar ini luasannya, ini 19,25%. Jadi pada saat kondisi ya, kenapa kebijakan ini perlu diadakan ya? Jadi karena ada banyak ekosistem mangrove yang sudah terdegradasi, yang sudah rusak ya. Baik secara keseluruhan maupun sebagian. Rehabilitasi. Nah, kenapa harus direhabilitasi? Ya, ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan nilai dari ekosistem mangrove itu supaya kita bisa tetap mendapat manfaatnya. Kan kalau kondisi mangrove yang asalnya utuh kemudian rusak, fungsinya rusak nggak? Fungsinya hilang nggak? Kalau mangrove-nya nggak ada, ya hilang ya. Jadi manfaat itu ada karena memang keberadaan mangrove. Nah itu yang menjadi nilai penting dari keberadaan mangrove itu, sehingga kebijakan itu dikeluarkan. Yaitu untuk apa? Untuk mengembalikan fungsi dan manfaat mangrove, ekosistem mangrove itu supaya bisa kita dapatkan gitu ya. Nah ini memang kalau dilihat dari angkanya ini 600.000 hektar itu sangat luas ya secara nasional. Jadi kalau dilihat dari tugasnya BRGM ini memang di tingkat provinsi. Nah yang provinsi lain itu menjadi tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
dan KKP di dalamnya ya. KKP juga ada programnya untuk rehabilitasi hutan dan mangrove. Nah, tentunya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan secara instansi terkait saja, tapi dengan bapak-bapak yang ada di lapangan ya, yang sudah berinteraksi lama dengan kawasan mangrove, tentunya ini juga banyak dilibatkan. Salah satunya ya ini ya, ini juga peningkatan kapasitas atau peningkatan pengetahuan, keterampilan ya untuk pengelolaan mangrove supaya mendukung upaya rehabilitasi. Nah, kebijakannya apa untuk ekosistem mangrove itu? Yang kondisi kritis tadi, yang luasannya kritis itu kita harus pulihkan dan rehabilitasi. Ya, kalau di ini kegiatannya adalah LHM ya, rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman dan pemeliharaan. Kemudian juga ada kegiatan terkait dengan pengetahuan masyarakat ya tentang arti pentingnya mangrove. Ini juga salah satunya ya. Salah satunya, walaupun bapak dan ibu, bapak-bapak sudah lama berinteraksi dengan mangrove, mungkin ada beberapa yang karena kesehariannya jadi sebenarnya fungsi-fungsi yang dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas mungkin baru didapatkan ya. Itu kan memang hal yang wajar ya. Pengetahuan kita variatif ya. Kita sudah tahu kadang-kadang untuk pelaksanaan juga perlu ada mendapat pengetahuan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat proyeksinya, ini posisi tahun 2000 berapa? 2023 ya. 2023, 2024 tahun depan ini memang arahnya masih bagaimana kita meningkatkan tutupan lahan mangrove, kemudian mendapat manfaatnya, yang masyarakat juga mendapat manfaatnya, tetapi tetap melestarikannya ya. Kemudian juga peran-peran dari kelembagaan mangrove. Mungkin kalau di sini mangrove yang lembaga mangrove yang di tingkat provinsi seperti Ibu Isti tadi katakan, ya Mangrove Center itu adalah bagian salah satu kelembagaan. Kalau diinisiasi berarti ini salah satu untuk mendukung bagaimana meningkatkan peran kelembagaan mangrove ini ya, untuk mendukung rehabilitasi hutan yang rusak. Nah, ini yang menarik Bapak di sini pada pemilihan, kalau dari angka yang tadi dari 600.000 hektar itu, kalau dari anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu butuh waktu sekian tahun ini Pak. Jadi kalau luasan 600.000 hanya 100.250 hektar per tahun kemampuan KLHK untuk membiayai rehabilitasi itu sangat lama pemulihannya. Jadi di sini tentunya akan menggandeng beberapa pihak ya. Ya, itu sangat lama ya. Jadi kalau ini belum kalau ini artinya kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah ya. Jadi nanti itu didorongnya siapa? Misalnya yang punya izin ya, dari BPH, kemudian CSR ya dari perusahaan, kemudian juga masyarakat seperti bapak-bapak juga didorong untuk mendukung kegiatan rehabilitasi ini. Kemudian dari hibah dan pinjaman luar negeri. Tapi mungkin ini proporsinya lebih kecil ya. Nah, yang menarik di sini bagaimana peran kita, ya, peran kita di tingkat masyarakat ya yang terkait langsung dengan mangrove untuk mendukung rehabilitasi. Nah, kalau dilihat gimana posisi bapak-bapak kalau di lingkaran ada di mana? Ini adalah semua komponen-komponen para pihak yang terlibat dalam rehabilitasi hutan dan mangrove, khususnya ya secara umum dalam pengelolaan mangrove. Ini ada perguruan tinggi ya, ada pemerintah pusat, ada BUMN, ada sektor swasta, ada NGO ya, ada LSM. Nah, ada bapak di lokal community yang berperan juga dalam ini komitmen untuk bagaimana pengelolaan mangrove yang baik dan berkelanjutan untuk kedepannya. Jadi tidak bisa sendiri namanya Pak ya. Tidak bisa satu pihak. Memang kita juga
Nah, di Balai Pelatihan dan Kehutanan, walaupun tidak langsung ke rehabilitasi mangrove, tapi minimal memberikan ya beberapa ide, beberapa masukan gitu ya. Ya salah satu peningkatan kapasitas salah satunya begini. Nah sekarang terkait silvophysary, di mana kebijakannya? Ya dalam kebijakan silvophysary nanti ada di mata pelatihan berikutnya oleh Pak Andi ya, yang terkait dengan ini pola tanam dan seterusnya, jenis-jenisnya dan seterusnya, bentuk apa? Pola-pola silvophysary nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Andi. Tapi saya ingin menunjukkan di sini di Permen LHK-nya. Jadi di Permen LHK itu di P23 tahun 2021 pola tanamnya masih seperti yang lama ya. Yang memang bentuknya empang parit, kemplangan, empang parit terbuka dan kau-kau. Tapi di sini yang menarik, di sini yang mungkin yang perlu dicermati, jumlah tanaman sedikitnya 800 batang per hektar dengan jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam rancangan teknis ya. Jadi rancangan teknis nanti mungkin kita mempelajari, kita diskusikan apa yang sudah diterapkan oleh bapak-bapak di sini. Nanti pada saat praktik ya kita coba diskusikan. Kalau Pak Rofin dalam 1 hektar berapa yang sistem di pematang? 2.300 per hektar untuk sistem penanaman pola di pematang. Di pematang. Oke. 800. Ya, Batang per hektar. Jadi tahun 2021 ya. Oh berarti Bapak udah mengikuti ini memang. Jadi kan sebenarnya kan ini paling sedikit. Boleh juga berlebih gitu. Ya, tapi nanti disesuaikan dengan rancangan teknis. Nanti kita coba diskusikan di praktik kelas nanti ya. Nah, ini mungkin sudah pernah lihat gambar ini? Pernah ya. Ini kalau yang di website pasti yang digambarkan ini kan. Termasuk saya juga itu ambil dari punyanya Pak Nyoman sih. Ya. Yang model-model silvophysarynya mungkin nanti lebih dijelaskan oleh Pak Andi. Kemudian ini juga fotonya saya ambil dari punya Pak Nyoman di lokasinya Pak ini ya. Ya. Tapi yang menarik sudah sejauh mana tingginya? Tingginya 5 sampai 6 meter. 5 sampai 6 meter. Sedangkan kita nanamnya jaraknya 20 cm 5 meter di Oh, jadi kecil terus ya. Tanamnya berapa senti? 20 cm. 20 cm ya? Iya, 20 cm. Oke, 20 cm. Jadi kecil terus ya? Atau memang sengaja begitu? Sengaja dikarenakan kita ya benar-benar mengambil karbon sama oksigen. Oh, karbon sama oksigen ya. Jarak tanam itu untuk jenis apa? Ini Rhizophora spirosa. Rhizophora spirosa. Jadi kalau bentuk-bentuknya seperti ini memang bentuk di pematang ya. Tapi nanti kita yang akan lebih menarik, nanti kita diskusi terkait dengan hasil ya. Hasil budidayanya segimana nanti bapak sendiri yang punya data kan. Nanti kita diskusikan di kelompok. Karena terkait dengan pengembangan yang saat ini nanti ada di MP4 saya sampaikan untuk pengembangan aquaculture yang terhubung dengan mangrove ya. Ini mangrove tidak di pematang tapi di luar di saluran air masuk dengan itu namanya AMA, Aquaculture Mangrove Associative atau aquaculture yang terhubung dengan mangrove. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Nah ini juga masih foto-fotonya Pak Nyoman ya. Tapi tahun 2015 itu. Ya mungkin sekilas terkait dengan kebijakan silvophysary. Kalau dari sisi rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pola-polanya tadi yang sudah disebutkan ya. Pola-polanya masih pola-pola yang nama-namanya memang dari dulu itu ya. Empang parit terbuka, komplangan,
sama kau-kau. Nanti penjelasan selanjutnya Pak Andi, nanti di penjelasan Pak Andi riset pokok nanti akan kita. Nah sekarang terkait dengan kebijakan ini, karena mangrove beberapanya sudah rusak, terdegradasi ya, jadi peran hutan mangrove ini yang harus kita kembalikan. Jadi apa saja ya perannya? Jadi peranannya itu bahasa Inggris ya. Kita lihat aja di sini. Jadi perannya itu yang sebagai jasa untuk penyangga kehidupan, ya. Ini kaitannya mungkin dengan perubahan iklim ya. Bagaimana siklus nutrien, kemudian formasi dari tanah, kemudian produksi pertumbuhan mangrove terkait dengan karbon, ya. Dan yang kedua, ya, nah, bapak-bapak, kenapa kebijakan mangrove dikeluarkan? Karena ingin mengembalikan nilai pentingnya dari keberadaan mangrove ini. Nah sekarang bisa dihitung. Ini kita hitung ya. Dari yang ada di sini kira-kira yang masih ada yang mana? Ini masih ada nggak? Nggak ada. Ada yang ada yang nggak ada ya. Oke. Buaya nggak ada. Ya. Buaya nggak ada. Nggak ada. Kemudian ini ikan masih ada. Tapi kan ikan masih ada, jenisnya dulu banyak, kalau sekarang udah berkurang, mungkin ya. Kalau mangrove-nya sekarang kita tambah, mudah-mudahan bisa dikembalikan seperti dulu gitu. Tapi walaupun tidak mendekati ya. Kemudian udang liarnya masih ada nggak? Banyak, masih banyak. Tapi mungkin udang putih aja yang banyak. Udang api ada. Tinggal satu ini aja yang nggak ada. Ya, terang-terangan masih banyak. Nah, bapak-bapak di tempat yang mangrove-nya tidak ada, ini pun jasa lingkungan secara biologis ini juga nggak ada. Jadi, dengan kebijakan mangrove untuk rehabilitasi, jadi mangrove-nya ada lagi, fungsi-fungsi lingkungannya ikut lagi ada. Ya kalau ini ada karena apa? Karena ada pakan ya, pakannya karena ada mangrove. Kalau mangrove ini tidak ada, ini bukan dari makan di mangrove. Pindah lagi ke tempat yang ada mangrove, tapi bukan di daerah sini kan. Oke? Ya. Nah kemudian ini jasa penyediaan ya, terutama terkait dengan sumber pangan. Ini juga yang menjadi concern pemerintah ya, perhatian pemerintah terkait dengan lumbung pangan. Jadi alternatif kebijakan itu dikeluarkan yaitu untuk ketahanan pangan juga. Makanya bapak-bapak mungkin beberapa udah dapat pelatihan terkait dengan pengolahan produk dari mangrove. Dan selain kayu ya ada juga liputan HBK lainnya ya. Pewarna batik ya. Sudah ada yang ikut pelatihan dari sini? Belum. Kemudian ini HBK yang dari MIPA itu kan mangrove asosiasi ya. Artinya dia lebih ekosistem mangrove, tapi dia juga mangrove asosiasi. Ada beberapa yang bisa dimanfaatkan buahnya gitu kan. Kemudian daunnya juga. Kemudian ini bahan herbal, kemudian sumber pangan lainnya seperti sirup dari buahnya dan sebagainya itu sudah menjadi jasa lingkungan yang terkait dengan penyediaan bahan pangan ya dan kebutuhan manusia lainnya. Nah kemudian fungsi regulasi ya, maksudnya fungsi regulasi ini adanya mangrove dia mampu mengatur yang pertama terkait dengan ketahanannya untuk menjaga dari erosi atau banjir ya. Kemudian juga terkait dengan karbon, jadi pengaturan ya yang seperti tadi dikatakan Pak Rofin sama Pak Asil itu terkait dengan perubahan iklim ya. Ini yang paling menarik juga di mangrove itu, kalau di pohon hutan tropis kenapa stok karbonnya lebih kecil daripada mangrove? Kenapa?
Karena mangrove itu selain stok karbon yang di atas ini, dari pangkal akar ini sampai ke atas, dia juga ada yang di bawahnya. Bawah sama atas ini kalau di mangrove cukup seimbang. Bahkan stok karbon yang ada di atas itu lebih banyak diteliti daripada yang bawahnya. Padahal makanya posisi ketika kehilangan hutan mangrove, yang hilang itu sangat banyak. Karena selain di atasnya, kalau di atasnya mati, di bawahnya juga mati kan. Artinya kehilangannya itu bisa 2 kali lipat dari kehilangan stok karbon di hutan tropis. Karena di hutan tropis akar-akarnya tidak terlalu banyak dibanding dengan mangrove. Kemudian fungsi budaya ini, ada yang sudah ke Karamsong ya? Yang sudah ya? Itu ini bisa digunakan juga sebagai jasa lingkungan ya, untuk rekreasi, pendidikan, bahkan spiritual ya. Kemudian ada estetik juga. Nah fungsi dan manfaat yang inilah dengan kebijakan menurut itu, ini yang ingin kita kembalikan di daerah-daerah yang mangrove ini sudah hilang ya. Atau bapak-bapak kan tinggal di sini ya, di pesisir pantai ini. Kalau pernah ada yang cerita nggak bahwa semua lokasi pertambangan ini adalah sebelumnya mangrove dulu pada saat dulu? Iya. Berarti selebar itulah mangrove saat dulu ya. Sebelum tambaknya ada. Ya. Betul nggak? Pernah ada yang cerita itu atau bapak sendiri mengalami sendiri dulu sebelum ada tambak? Tapi kalau ini kelahiran tahun berapa semuanya? Paling 70-an. Paling muda 80, paling tua 69. Berarti kalau tahun 75-an kan sudah ada ingat-ingat ya. Itu mangrove di mana di sini dulu? Tapi cerita dari kakek Pak. Dari kakek gimana? Pokoknya dari jalan besar ke pantai itu mangrove semua. Bukan di Jogora di satu sini lah. Abyssinia. Iya ya, Abyssinia. Berarti yang ini banyak di sini Abyssinia juga ya di sana. Artinya posisinya dari jalanan ya, dari jalan dulu di sana. Itu bukan yang di sini daerah kita. Oh daerah Bapak Saulur ya. Salah ya. Berarti selebar itulah mangrove-nya, dan selebar itu pula yang tinggal disisakannya sedikit ya. Berarti ada beberapa yang perlu kita rehabilitasi. Tapi bagaimana kalau sudah ada tambaknya? Ya dibikin sistem. Ya ini adalah perpaduan ya, perpaduan dari solusi tarik menarik kepentingan petambak ya, intinya semua tambak dan hasilnya paling banyak. Kemudian kepentingan lingkungan juga. Ya memang kalau ditutup semuanya ya buat kita ini nggak ada pemasukan. Ya jadi ya silvofishery ini adalah perpaduan yang mudah-mudahan konsep ini semakin berkembang ya. Nanti mangrove semakin banyak tutupannya, tapi hasilnya juga sangat menguntungkan dari tambaknya. Ya ini terkait dengan manfaatnya, tadi sudah sebagian disebutkan ya. Nah, ini di sini banyak nggak kepiting? Banyak. Jadi ekonomis mana memelihara kepiting, budidaya kepiting dengan menangkap dari alam? Menangkap dari alam. Makanya di sini nggak ada yang mengembangkan kepiting ya. Nanti coba kita diskusikan ya nanti. Ya. Saya ingin tahu juga sebenarnya kenapa yang berkembang bandeng aja gitu. Pasti kan banyak hal ya. Nanti kita diskusi kelompok di praktek ya. Nah ini beberapa bentuk produk dari Nipa kalau di sini nggak ada ya. Sedikit ada. Karena di sini kenapa ini misalnya asalnya ada jadi nggak ada? Karena ini harus lebih tawar. Kalau di sini kayaknya dekat dengan laut ya.
itu biasanya di muara sungai yang panjang. Jadi dia lebih tawar ininya, lebih asilannya lebih salinitasnya lebih rendah. Ini daunnya bisa digunakan, kemudian biji-biji itu bisa digunakan bikin kue ya. Ini dari biji apa? Kira-kira? Api ini nggak? Api kan? Nah ini dari Soneratia ya. Kalau sini tidak ada gitu. Tidak ada ya. Nah kemudian ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Oh ya, ininya udah dapat Pak? Oh belum. Berarti nggak bisa dipraktekkan ya? Oke. Jauh ya? Ada di daerah mana? Tempura. Kalau tempura di mana? Oh, Muara Sungai Ciujo. Di sini dominasi lautnya semua seperti oh, di sana dominasinya Soneratia. Tapi kenapa di sini nggak mengembangkan ditanam gitu? Ini karena itu sanitasi yang rendah. salinitas yang rendah. Oh ya, di muara sungai ya. Di sini kan ada sungai yang besar ya. Ada juga kan sudah mati Pak karena Pendangkalan. penutupan Pak. Oh, penutupan. Yang sebenarnya tingkat populasi tinggi. Iya, iya. Jenis-jenis laut makin agak Ya, oke. jenisnya. Jadi di sini ada susah untuk merehabilitasi dengan Soneratia. Oh iya. Yeah. Nah ini untuk batik ya. Ada yang sudah mengembangkan nggak di Banten? Belum ada. Belum. Oke. Nah ini ada yang kalau dari yang sini bisa jadi obat juga, betul. Di sini sudah ada yang memanfaatkan. Belum ya? Oh ya betul. Untuk obat herbal. Nah untuk pemanfaatan jasa lingkungan itu juga kalau gini bagus banget ya. Gimana pelangnya itu bagus. Tapi ini nggak tahu di mana ya. Tapi kalau dari petanya sih di Bali. Di Bali. Nah ini di Bali. Ini tapi mangrove center kan kalau di Bali. Emang tapi di mana juga bisa dibuat ya. Nah kemudian potensi apa yang berkembang misalnya ini ya bisa dikembangkan untuk apa watching, rafting, foto. Ini beberapa aktivitas yang bisa dikembangkan untuk dari jasa wisatanya. Ya mungkin jadi dari kebijakan mangrove itu nilai keberadaan mangrove itu ingin kita kembalikan lagi ya, direhabilitasi ya di daerah yang kritis ya, kemudian nilai manfaatnya ingin kita kembalikan ya, nilai manfaatnya apa tadi yang sudah apa coba kira-kira nilai manfaatnya, nilai manfaat ekonomi, Cegah abrasi, menjaga kehidupan, apalagi cegah abrasi. ya itu yang apa tadi perlindungan ya, jasa perlindungan pantai, kemudian apa lagi ya apa mendukung untuk mengurangi pemanasan global ya. Apalagi terhadap pangan ya, fungsi pangan itu ketahanan pangan, jasa wisata ya yang kita kembangkan. Ya mungkin itu penyampaian terkait dengan kebijakan ya. Jadi apa yang bapak-bapak lakukan ini adalah hal yang sudah diatur ya oleh pemerintah. Jadi kegiatan Silvo Fishery ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan ekosistem mangrove ya pada daerah-daerah yang sudah terdapat aktivitas pertambangan, budidaya aquaculture, perairan payung. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini?
Ya silakan. Lumayan keras. Tapi ini bahasa ini kurang keras. Artinya begini, ada regulasi dari pusat terkait bagaimana mangrove ini bagi perusak mangrove gitu. Contohnya ya, apa gitu, kalau ada undang-undangnya kira-kira dari pusat ada gitu. Terima kasih sampai pembawa. Oh iya ya, itu ada Pak, ada kalau dibaca peraturan-peraturan yang tadi, ini di undang-undang ini Pak, jadi nanti sanksi hukumnya ada di undang-undang 1, 2, 3 ini, cuma secara rincinya berbeda-beda, termasuk di undang-undang lingkungan hidup Pak. Ini PPLH. Nah, tentang ini, PPLH belum ada ya. Di undang-undang kehutanan ada sanksinya Pak. Di undang-undang lingkungan hidup ada juga sanksinya. Itu berbeda-beda. Ada hukumannya, ada hukuman apa? Denda dan pidana. Tapi secara rincinya nanti harus dibaca Pak. Ya, itu memang apa yang terkait dengan pidana pengerusakan kawasan hutan itu ada di Undang-Undang 41, yang terkait dengan pengerusakan lingkungan hidup ada di Undang-Undang 32 kalau saya 32 ya. Kalau 23 terkait dengan pemerintah daerah kali itu. Kalau terkait sanksi ya itu juga itu harus dibaca lebih rinci mungkin Pak ya. Pak Rizya ini mungkin nanti kita bisa diskusikan, dan memang yang paling mengetahui terkait itu adalah kalau di kami Ditjen Gakum ya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di KLHK. Jadi memang terkait mangrove ini aspek yang dipandangnya banyak undang-undang yang memayungi. Mungkin dari sisi lingkungan hidup bisa dikatakan pengerusakan gitu kan. Misalnya di kehutanan dikatakan pengerusakan lingkungan hidup, bisa iya bisa tidak gitu. Tapi ya itu harus kita diskusikan lebih ini, dan mungkin ada sesi tersendiri ya kalau terkait itu ya, biasanya dengan penegak hukum. Kalau di kami mungkin yang mendapatkan penyuluhan atau yang dari KSDA ya, mungkin penyuluhan terkait dengan penegakan hukum itu. Jadi yang jelas ada sanksinya, baik itu denda maupun hukuman pidana. Tapi untuk dendanya saya belum bisa menyampaikan di sini. Ada lagi? Ada lagi ya? Kalau sudah cukup, mungkin akan berlanjut ke materi Pak Andi ya, untuk mata pelatihan yang ketiga ya. Untuk mata pelajaran yang kedua ini saya cukupkan di sini ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan lagi. Ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yel-yelnya gimana? Salam mangrove. Yes. Gimana harusnya sambil ulang satu kali lagi. Salam mangrove. Yes. Oke. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Andi.